Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan kerja semuanya. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini telah hadir yang pertama saya sendiri, Dava Dani Suara, dengan NIM 034. Kemudian ada Moza Borita dengan NIM 032. Kemudian ada Michael Arfan dengan NIM 031. Ada Gilbert dengan 035. Mahendra dengan NIM 029. Dan ada Nur Fitriani Burhan. Oke, tujuan dari pertemuan kita pagi hari ini adalah untuk menganalisis tentang sebuah platform yang telah menjadi objektif kita selama beberapa hari ke belakang. Yaitu adalah sebuah platform Hidup Media. Hidup Media adalah sebuah platform kesehatan mental yang menghubungkan masyarakat dengan psikologi profesional dan juga sebagai media kesehatan jiwa dalam mencegah gangguan jiwa. Selain itu, Hidup Media sedang mempersiapkan untuk melebarkan sayapnya dengan menyediakan layanan untuk perusahaan seperti pelatihan. Sehingga Hidup Media ini adalah sebuah seperti curhat online dan memiliki sebuah masalah besar dalam platformnya yang masih digandrungi. Satu masalah besar itu adalah kurangnya pendapatan. Sehingga Hidup Media kurang mendapatkan klien, kurang mendapatkan omset seperti apa yang mereka rencanakan. Dari teman-teman semuanya, apakah memiliki pendapat kenapa si Hidup Media ini tidak kunjung mendapatkan? Mungkin dari Kak Moza Bonita dulu bisa ada pendapat. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, Hiduppedia sendiri itu kurang memaksimalkan potensinya untuk berinteraksi lebih kepada customer. Sehingga customer itu tidak memiliki kedekatan dengan Hiduppedia. Sehingga hanya sekali curhat dan setelah itu mereka tidak akan melakukan orderan kedua kali, ketiga kali, dan tidak ada koneksi yang kuat antara customer dan juga si Hiduppedia itu. Apakah kalian ada tanggapan? Tidak ada customer relation gitu ya Kak Moza Bonita. Mungkin bisa lebih di kenapa seperti itu, apa penyebabnya dan mungkin bagaimana solusinya atau belum ada ya? Kalau solusinya sendiri sih saya belum kepikiran, tapi mungkin salah satu penyebabnya itu karena dari konten-konten Hiduppedia itu sendiri sih. Jadi konten-konten kita dari yang saya lihat itu kurang relate atau kurang menyerupai dengan apa yang sedang hits di masyarakat, isu-isu hits, isu-isu mental. Kan sekarang itu Indonesia itu emang banyak sekali ya masalah mental apalagi untuk kalangan muda seperti kita. Nah, tapi isu-isu tersebut itu kurang dielaborasikan di konten-konten kita, sehingga orang-orang itu tidak tertarik untuk membaca Hiduppedia dan tidak tertarik juga pada akhirnya untuk curhat di Hiduppedia gitu. Oke. Terima kasih Kak Moza Bonita atas pendapatnya, luar biasa sekali. Mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan yang lain, kenapa Hidup Media Mungkin bisa jika kurang? boleh saya mau berpendapat. Oke, gimana Kak Gilbert? Oh, berdasarkan analisa saya, berdasarkan yang sudah Moza jelaskan dan analisa saya melihat kalau sebenarnya Hidup Media sebaiknya melakukan aktivasi sosial media. Mungkin untuk sekarang ini, sosial media dari Hidup Media seperti Instagram dan juga TikTok sudah berjalan, tapi masih kurang maksimal, sehingga masih sangat kurang efektif bagi target customer untuk melihat sehingga dapat tertarik untuk menggunakan service yang mereka berikan. Selain itu, Hidup Media saya juga mengadakan peer group atau community base sehingga para customer dapat saling cerita dengan sesama teman sebaya sehingga dapat juga dengan lebih santai. Menurut saya seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Gilbert. Luar biasa ya pendapatnya. Jadi gimana sih caranya untuk menaikkan customer engagement dari permasalahan tersebut? Oke, terima kasih. Mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin memberikan pendapat tentang dari permasalahan yang disampaikan oleh Kakak Musa tadi. Mengatakan bahwa customer ini hanya mendapatkan satu kali kesempatan, sedangkan kita ketahui customer ini adalah orang-orang yang punya masalah mental yang otomatis dia membutuhkan teman bercerita untuk berkelanjutan begitu. Jadi mungkin solusi saya untuk permasalahan ini seharusnya Hidup Media ini mereka memberikan bundel lagi, paket bundel lagi. Misalnya mereka kayak 3 kali chat untuk 1 kali pembayaran atau kayak gitu supaya mereka merasa punya teman untuk bercerita seterusnya. Mungkin sekian. Oke, baik. Mungkin solusi yang bagus ya kita menciptakan sebuah paket bundle atau bundling method. Oh ya, teman-teman rekan-rekan kerja semua perlu diingat bahwa pertemuan kita pagi hari ini berlangsung singkat ya teman-teman, sehingga kita harus sampaikan dengan lugas dan langsung semuanya jadi satu. Oke, mungkin ada satu problem lagi yang bisa rekan-rekan sampaikan. Mungkin dari Kak Michael Arfan bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin Hidup Media ini bisa melebarkan sayapnya ya untuk mencakup banyak target customer dengan cara mungkin mereka tuh bisa melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah, lembaga publik yang menjadi sarana edukasi kesehatan mental buat remaja-remaja saat ini. Kemudian dapat membuat suatu customer experience yang hebat
di mana si ABG atau remaja-remaja ini bisa berlangganan menggunakan jasa ini, tidak hanya curhat dengan teman supaya mereka. Mungkin itu dari saya sih. Oh, oke, bisa berkolaborasi ya. Mungkin ada pendapat teman-teman mengenai Iya, solusi kolaborasi ini. Kalau menurut saya sih dari permasalahan yang tadi Kak Michael Arfan bilang, berarti kita harus berkolaborasi nih. Ini mungkin align juga sama apa yang sudah disebutkan. Si bundling method ini juga ikut serta align nih sama permasalahan kita. Jadi dengan adanya si bundling method, kita bisa memberikan promo-promo murah sehingga bisa approach buat sekolah-sekolah dan public organization supaya bisa berkolaborasi dengan kita gitu sih. Luar biasa sekali. Jadi masuk lagi ke solusi yang disampaikan Kak Fitri tadi ya. Oke, mungkin ada pendapat lain Kak Gilbert. Selain itu, menurut saya mengadakan peer group atau community base juga sangat efektif di sini, terutama untuk membuat personal relationship antar customer dan juga hidup media dan juga teman. Oke. Jadi punya komunitas sendiri gitu ya. Oke, ide bagus. Gimana? Tapi saya punya pertanyaan, kalau misalnya seperti itu kan berarti kayak nggak mungkin dong mereka yang umur 15 tahun dengan terbuka mau curhat kepada stranger yang dari Hidupedia misalnya berumur 35 tahun gitu kan. Sebenarnya kan masalah-masalah anak 15 tahun itu kurang relate ya sama anak-anak 30 tahun. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan banyak orang kurang ingin untuk curhat ke Hidupedia ini. Teman-teman semua ada yang memiliki pendapat. Kalau menurut Bapak Adi gimana Bapak Adi? Saya belum mendengar Bapak Adi hari ini. Selamat pagi Bapak Adi. Kalau menurut saya, kita bisa meng-hire anak-anak yang sekiranya umur 17-an ya, untuk menghandle anak-anak yang berumur 15, karena tapi di sini statusnya mereka bisa dijadikan sebagai karyawan magang, sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman juga yang mereka butuhkan, dan juga mereka bisa relate dengan customer-nya, begitu sih. Ide bagus ya untuk meng-hire remaja juga ya, untuk fit the market karena marketnya remaja. Oh ya, mungkin ngomong-ngomong dengan market remaja dan umur, mungkin ini berkaitan dengan target market ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat mengenai apa itu target market. Oke, berdasarkan pengamatan yang udah kita lakuin kemarin-kemarin ya, kan salah satu permasalahannya itu ada di target market yang kurang spesifik itu. Nah, dari masalah ini gue rasa kita harus bisa lebih ngerucutin target market, dan seperti yang udah di-mention sama Kamoza tadi, engagement customer-nya itu yang masih kurang. Dengan target market yang lebih spesifik, engagement terhadap customer juga harusnya bisa lebih terasa gitu. Nah, berdasarkan data yang udah kita dapat juga, gue bisa nyimpulin buat spesifik target market yang kita butuhin itu adalah orang-orang berumur 15-25 tahun dan cenderung bersikap introvert gitu. Yang sekiranya mereka itu takut untuk menyampaikan pendapatnya kepada orang lain. Nah, dan terakhir, orang-orang yang butuh trust issue itu harus kita fasilitasi juga gitu untuk masalah di sini. Dan masalah yang kita hadapi untuk sekarang itu gimana caranya kita mendapatkan kepercayaan dari mereka. Mungkin dari teman-teman semua ada yang punya solusi. Oke, ada solusinya apa yang bisa dilakukan specify di target market? Mungkin Kak Gilbert atau Kak Fitri memiliki pendapat. Kalau menurut saya pribadi, masih sama dengan jawaban sebelumnya. Menurut saya, peer group atau community base ini memang solusi yang sangat tepat. Dikarenakan hidup media dapat mengelompokkan customer-customernya sesuai dengan rentang umur yang telah ditentukan. Sehingga mereka bisa punya teman cerita yang seumuran, sehingga mereka tidak usah terbeban untuk bercerita, dan mereka masih memiliki cerita yang mungkin mirip dan bisa saling membantu dan saling memberi support. Oke. Berarti ini dalam bentuk WhatsApp group kah atau gimana? Nah, itu bisa bermacam-macam. Boleh dalam bentuk WhatsApp group, mau hidup media develop aplikasi juga boleh, ataupun dengan platform lainnya. Yang penting mereka sesama customer dan juga hidup media bisa saling berinteraksi dan memberikan masukan sesuai yang mereka butuhkan. Baik. Oke, terima kasih sarannya. Dari Kak Fitri mungkin? Benar ya yang tadi dikatakan Kak Gilbert, bahwa ada peer group gitu yang dibagi berdasarkan kelompoknya. Dan di sini juga partnership-nya juga kan para psikolog begitu, yang memang sudah terlatih dan tahu cara menghadapi para customer-customer ini gitu. Dan para partnership juga ini tuh para partnership juga ini bisa menjaga kerahasiaan itu, jadi mereka tidak tersebar. Jadi untuk para customer ini tidak perlu untuk takut untuk menyampaikan masalahnya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fitri atas solusi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas pendapat dan sarannya pada pagi hari ini. Mungkin pada pagi hari ini saya bisa membuat sebuah konklusi dari pertemuan kita, apa yang kita diskusikan dan apa yang kita brainstormingkan. Pada pagi hari ini kita menganalisis sebuah kekurangan pendapatan dari hidup media, dan bagaimana cara mengatasinya adalah yang pertama dengan
menaikkan customer engagement, kemudian juga dengan menambah ranah marketnya, menambah pendapatan dengan membesarkan ranah market itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk tadi sarannya Kak Adi Mahendra itu specify the target market gitu. Jadi target marketnya kita spesifikan. Kemudian bagaimana caranya untuk meraih itu adalah dengan yang pertama dengan bundling method ya, dengan paket bundle tadi yang disampaikan oleh Kak Fitri. Kemudian juga dengan partnership, kita menjalin partnership dengan beberapa organisasi atau apapun itu. Kemudian ada juga social media activation, atau kita mengaktifkan social media yang harusnya itu memang sudah diaktifkan, dan untuk merambah market yang lebih besar lagi. Kemudian juga untuk peer group atau community base, untuk menciptakan sebuah lingkaran gitu ya, untuk lingkaran agar media ini langgeng kekuasaannya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian. Saya Dava dari Suara dan teman-teman semuanya mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.